datang di channel pembelajaran Zahra. Saya Zahra Sonia Karisima dengan NIM 400305236-219 dari gedung 1. Nah, kali ini kita akan belajar merencanakan bangunan gedung 3 dimensi menggunakan SAP 2000. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju tutorial pengerjaannya. Jadi, simak videonya ya. Oke, jadi di sini sudah ada case atau data perencanaan yang akan kita gunakan untuk perencanaan pada SAP 2000 nantinya. Sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang dengan masing-masing bentang 5 meter. Kemudian jumlah lantai minimal 4 lantai dengan ketinggian 3,5 meter. Kemudian dimensi balok 30-50 cm. Kemudian dimensi kolomnya 40x40 cm dengan tebal plat 12 cm. Kemudian material betonnya menggunakan 25 megapascal. FY-nya 400 megapascal, beban hidupnya 2,5 kN per meter persegi atau yang dikonversikan menjadi kilogram, jadi 250 kg. Kemudian untuk beban matinya sendiri kita akan rencanakan sendiri. Kemudian di sini sudah saya rangkumkan untuk agar kita memudahkan di penginputan nanti di SAP-nya. Ada number of stories-nya 5 lantai, kemudian number of BX-nya 3, number of BJ-nya 3, height-nya 3,5 meter, B width X-nya 5, B width Y-nya 5. Kemudian berat lantainya ada beban hidup, yaitu plat lantainya 250 kg meter persegi dan plat atapnya 100 kg meter persegi. Dengan beban horizontal atau yang nanti akan kita gunakan menjadi beban gempa di setiap lantainya 129 kg. Kemudian ini ada modulus elastisitas betonnya menggunakan FC 4700 akar FC MPa. Kemudian baja betonnya yaitu 2400 kg per meter persegi dengan mutu betonnya FC 20 megapascal. Kemudian kita menggunakan baja tulangan BJTD 40 dengan spesifikasi FY-nya 400 megapascal, FU-nya 570 megapascal. Dan BJTB 24 dengan spesifikasi FY-nya 240 megapascal dan FU-nya 390 megapascal. Kemudian di sini ada perhitungan untuk beban mati, baik beban mati lantai maupun atap, karena beban matinya kita rencanakan sendiri. Dan total beban mati lantainya ada 406 kg, kemudian beban mati atapnya 350 kg. Kemudian selanjutnya adalah beban kombinasi atau kombinasi beban rencana yang akan kita gunakan nantinya. Ada 1,2D plus 1,6 L, kemudian 1,2D plus 0,5 L plus 1E, ini adalah beban gempa atau earthquake, kemudian 1,2D plus 0,5 L dikurangi 1E. Kemudian selanjutnya, ini ada distribusi beban amplop. Nah, karena bentangnya sama 5 meter 5 meter, jadi yang ada hanya beban amplop segitiga dengan ukuran sebagai berikut. Tingginya 2,5 meter, kemudian ini masing-masing ukurannya alasnya 2,5 dan 2,5, jadi 5 meter ya ini untuk bentangnya. Kemudian ini adalah perhitungan untuk beban mati dan beban hidupnya. Untuk beban matinya, ini ada beban mati lantai. Ini untuk dimensinya 2,5 dari yang ini segitiga. Beban amplop segitiga dikalikan 406 dapat dari perhitungan yang beban mati ini, teman-teman ya. Begitupun juga dengan beban mati atap dan beban hidup lantai dan beban hidup atap, sama perhitungannya. Oke, selanjutnya kita langsung saja menuju ke program SAP-nya. Kita buka. Nah, ini tampilan awal dari SAP 2000-nya. Nah, SAP 2000 yang saya gunakan ini adalah versi lamanya. Jadi background-nya masih hitam. Namun jangan khawatir, nanti background-nya ataupun warnanya bisa kita setting dengan mengklik option ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik New Models. Nah, jangan lupa kita ganti satuannya menjadi kilogram meter ini ya, teman-teman. Kemudian karena kita 3 dimensi, jadi kita klik yang 3D frame sini. Klik. Kemudian ini sudah tampilannya sudah seperti ini. Ada beberapa tabel dan keterangan. Kita isikan saja ya sesuai dengan soal yang ada di sini. Ini ya, number of stories, number of B sampai dengan B width-nya. Kita isikan. Number of stories-nya ini 5. Kemudian number of base-nya 3, number
of by sumbu y-nya 3, kemudian story height-nya 3,5, by width-nya atau bentangnya 5, ini juga 5, dan kita klik OK. Nah, ini teman-teman sudah tampil, ini untuk tampilan 2 dimensinya, sedangkan ini untuk 3 dimensinya. Sebelumnya kita akan ganti color-nya dulu ya, klik option, color, display, kita ganti background-nya menjadi mungkin putih teman-teman. Oke, kemudian frame-nya kita ganti misalnya ini. Untuk teksnya juga kita ganti biar mudah teman-teman. Kita klik OK. Oke ya teman-teman, nah sudah bisa diganti ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti tumpuannya ini menjadi tumpuan jepit dengan cara select semuanya ya teman-teman. Ini sudah terselect nih ya. Kemudian kita pilih assign, join, kemudian restraints. Nah, kita pilih yang tumpuan ini teman-teman, jepit yang awal, simbol awal ini ya, yang pertama. Kita klik, kemudian oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman, sebentar, sedang loading. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman untuk tumpuannya, yaitu tumpuan jepit. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan materialnya teman-teman. Dengan cara klik define material, kemudian add new material. Nah, material yang kita gunakan tadi ada beton dan ada baja tulangan. Nah, ini ya teman-teman. Kita akan menginputkan untuk betonnya terlebih dahulu. Yang material tab-nya kita ganti konkret. Kita berikan nama misalnya beton 25, oh sebentar, typo ya, 25 MPa. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk weight per unit volumenya tadi itu untuk beton 2400. Ini bisa dilihat untuk angkanya dari buku pembebanan ya teman-teman. Kemudian untuk unitnya kita ganti terlebih dahulu menjadi Newton mili. Ini. Nah, untuk modulus elastisitasnya untuk beton tadi itu di soal ini ya, 4700 akar FC MPa. Nah, bagaimana untuk menginput di SAP-nya? Itu kita ketik 4700 bintang SQR kurang buka 25 kurang tutup 25. Kita oke. Nah, sudah terinput otomatis ya teman-teman. Kemudian yang ini spesifik concrete compressive strength FC kita ganti menjadi 25 karena FC-nya kita memakai 25. Oke. Oke ya teman-teman. Nah, sudah. Kemudian kita add new material kembali untuk memasukkan yang baja, material bajanya. Ini material tab-nya kita ganti menjadi repair, kemudian kita ganti namanya menjadi BJTD 40. Seperti ini. Unitnya jangan lupa kita ganti menjadi kilonewton meter. Nah, ini. Nah, ini untuk per weight per unit volumenya kita ganti itu 78,5. Sesuai dengan spesifikasi, kemudian kita ganti lagi unitnya menjadi Newton mili. Kita ganti modulus elastisitasnya. Untuk modulus elastisitas baja itu 200.000 ya teman-teman. Jadi kita input 200.000. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengganti FY dan FU-nya, teman-teman. Nah, ini FY dan FU-nya itu untuk BJTD 40 itu 400 dan 570. Oke, kita ganti 400, 570, 400, kemudian ini 570 kembali. Oke, kita pastikan ya 400 dan 570. Kita klik OK. Nah, kita inputkan untuk yang BJTP 24 maksudnya. Kita add copy saja dari yang BJTD 40 karena sama ya spesifikasinya, yang bedakan adalah FY dan FU-nya saja. Nanti menjadi BJTP 24 seperti ini. Yang diganti adalah FY dan FU-nya. Tadi FY dan FU-nya itu 240 dan 390. 240 dan 390.
Y240, ini 390. Sudah, kita oke. Nah, ini sudah terinput semua untuk materialnya. Jadi kita klikkan oke saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan ini teman-teman menginputkan ukuran untuk kolom dan baloknya ya. Dengan cara klik define, kemudian section properties ini frame section. Nah, ini ya. Kemudian kita add new properties. Nah, karena balok dan kolom kita menggunakan beton, jadi kita ganti menjadi concrete, kemudian rectangular. Kita inputkan yang balok terlebih dahulu, lalu kita menggunakan balok 30 kali 50. Seperti ini. Jangan lupa materialnya diganti menjadi beton 25 megapascal, dan kita ganti ini ukurannya 0,5 dan 0,3 seperti ini. Kemudian kita klik concrete reinforcement ini, teman-teman. Nah, yang confinement bar sini kita ganti menjadi BJTP 424. Dan ini desain tab-nya karena balok kita ganti jadi beam. Nah, seperti ini. Dan untuk concrete cover longitudinal rebar center ini adalah untuk selimut betonnya, teman-teman. Nah, kita rencanakan selimut betonnya itu 4 cm, jadi 0,04. Karena tidak bersentuhan langsung dengan tanah ya, teman-teman. Seperti itu. Kita klik OK. Kemudian kita OK. Nah, kemudian kita add new property kembali untuk menginputkan kolom kita. Kita ganti nama kolom kita 40 kali 40 ya teman-teman ukurannya. Untuk materialnya kita ganti beton, kemudian kita ganti 0,4, 0,4, kemudian kita ini klik konkret ini, kita gantikan menjadi BJTP 24. Kolom, sudah ya, sudah terinput, kita klik OK saja, OK. Sudah, OK. Nah, sudah, selanjutnya kita berikan penginputan balok dan kolom ini di rangka portal kita ya teman-teman. Dengan ini kita select untuk yang balok, kita select seperti ini, kemudian sign, frame section, kita balok, klik balok, terus kita oke. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terselect teman-teman dan sudah ternamai. Kemudian yang sisi selanjutnya. Oke, sama kita select seperti ini. Sign, frame section, masih balok, kita klik. Nah, sudah ya. Untuk baloknya itu sudah, nah sudah ternamai semuanya. Giliran yang kolom, teman-teman. Oke, kita kolom, kita select juga seperti ini. Semuanya tanpa terkecuali dan terlewatkan sign, frame section, kolom, kemudian oke. Nah, ini bisa dilihat ya, sudah ternamai semua, balok 30-50, kolom 40 kali 40. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menginputkan pembebanan ya teman-teman. Pembebanan, define, load pattern. Nah ini ya, kita menggunakan pembebanan tiga pembebanan, yaitu mati, hidup, dan gempa. Nah ini untuk beban matinya sudah terinput secara otomatis, kemudian kita inputkan untuk beban hidup, left, dan ini jangan lupa diganti left juga, kita add. Nah seperti ini, kemudian beban gempanya kita namai quick, kemudian type-nya kita ganti quick kembali, add new kembali. Nah sudah, klik OK. Kemudian kita menginputkan beban kombinasinya. Define load combination ini teman-teman, add new combo. Nah, beban kombinasinya ini yang ketiga ini teman-teman. Nah, ini kombinasi beban rencana. Kemudian kita ganti namanya terlebih dahulu 1,2D ditambah 1,6L. Kemudian ini di sini kita ganti menjadi 1,2. Add, kemudian beban hidupnya menjadi 1,6. Add. Oke, seperti ini ya. Klik OK. Kemudian add new combo kembali. Untuk
beban yang kedua 1,2D ditambah 0,5L ditambah 1E. Nah, sama ya caranya tadi, 1,2 untuk beban mati, add untuk beban hidupnya sebesar 0,5 add, kemudian untuk beban gembanya 1, kita add. Sudah, oke. Tuh yang ketiga kita copy saja dari add copy of combo ini ya teman-teman. Karena sama pada dasarnya, cuma membedakan ini nanti beban gembanya menjadi -1. Kita berikan nama 1,2D ditambah 0,5L minus 1E. Seperti ini. Nah, kita ganti yang beban gembanya -1. Kita modify. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, sudah ya tembus semuanya. Kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan beban distribusi. Beban distribusi pada masing-masing plat lantai maupun plat atap ya teman-teman. Kita menggunakan ini, perhitungan yang ini, beban mati lantai, beban mati atap, beban hidup lantai, dan beban hidup atap teman-teman. Oke. Kita select terlebih dahulu untuk plat lantainya. Ini ya. Lantainya kita select, oke, kita assign frame load, ini distribute. Nah, kita akan merencanakan yang beban plat lantai beban mati terlebih dahulu. Nah, ini load pattern-nya date sudah benar, kemudian kita klik absolute ini untuk menginputkan secara manual. Kemudian untuk jaraknya itu sesuai dengan ini teman-teman, di segitiga, jaraknya 2,5, kemudian langsung 5 meter ya. Oke. Ini distance 2,5, kemudian 5 meter. Kemudian untuk load-nya ini tadi beban mati lantai adalah 1015 kilo. Kita loadkan yang pada kolom kedua ini. Nah, kita okekan saja. Oke, nah ini sudah terinput ya teman-teman. Sebentar, sedang loading dia. Nah, ini bebannya sudah terinput ya teman-teman. Ini ya, plat lantainya. Nah, sebelumnya kita kembali meninjau yang ini gambarnya teman-teman. Nah, ini kan ada beberapa bentang yang double ini ya, yang apa namanya beban amplop segitiganya ini kan. Jadi pada pemrograman SAP ini kita akan berikan bebannya menjadi 2 kali juga teman-teman. Kita cari posisinya terlebih dahulu biar mudah untuk penginputan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita inputkan yang di sini teman-teman. Klik, kemudian klik seperti ini. Kemudian assign kembali, frame load, distribute, kemudian kita add. Kita add ya, opsinya ini kita add karena kita ingin menunjukkan jadi bebannya 2 kali lipatnya. Kita klik OK. Kita lihat. Ini bebannya sudah menjadi 2 kali lipatnya ya teman-teman. Nah, dan ini atapnya, karena kita memiliki pembebanan sendiri, untuk atapnya kita hapus saja, kita delete, assign, frame load, distribute, delete. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, setelahnya kita ganti ke sisi yang lainnya. Itu pembebanan. Nah, kita select kembali. Masih beban mati, plat lantai teman-teman. Kemudian frame load, distribute. Nah, ini untuk jaraknya 2,5, ininya 5, masih sama ya, loadnya juga, kemudian kita oke. Nah, oke, sudah terinput. Kemudian juga sama ya, untuk bentang yang berada di 2 dan 3, itu memiliki beban yang jauh lebih besar, yaitu 2 kalinya. Jadi kita inputkan kembali dengan cara select, assign, frame load, distribute, kita add. Oke. Oke, ya terlihat ya, sudah. Ini bebannya jadi 2 kali lipatnya, yang 2 dan 3. Ini yang atapnya kita hapus.
karena pembebanannya berbeda, kita di add. Oke. Nah, terus selanjutnya kita akan menuju ke ini beban atapnya, teman-teman. Beban mati atap. Sama kita select ini assign, frame load, distribute. Nah, untuk jaraknya sama, sama. Ininya 5 meter. Kemudian untuk loadnya kita lihat berapa? Sebesar 875 kilo. Kita inputkan 875 kilo. Kita oke. Oh ya, ini belum terselect berarti teman-teman. Maaf. Sign, frame load, distribute. Oke. Nah, sudah terselect semuanya ya. Kemudian untuk sama yang untuk bentang yang di tengah-tengah ini, 2 dan 3 ini, bebannya 2 kali lipat lebih besar ketimbang dari yang awal dan akhir. Kita add seperti ini. Nah, sudah ya teman-teman, sudah 2 kali lipatnya dan sudah terinput semuanya. Kita ganti yang sebelah sini teman-teman. Kita cari posisinya dulu. Nah, seperti ini. Mudah, kita select kembali. Sign, frame load, distribute, kita oke, karena sama ya, load dan distance-nya. Nah, sama. Kemudian ini juga sama untuk yang bentang ininya 2 dan 3. 2 dan 3, 2 dan 3-nya itu sama, frame load, distribute, kita add saja. Oke. Ini kita cek ya. Kita ganti background-nya terlebih dahulu biar kita lebih jelas apa namanya ini namanya. Oke. Oh, sebentar, salah teman-teman. Seharusnya background-nya kasih hitam. Nah, oke, sudah nampak ya teman-teman, ini sudah ternamai semua, sudah terinput maksud saya dengan beban-bebannya ini ya. Dan sudah 2 kali lipatnya juga untuk yang bentang itu. Bentang 2 dan 3. Oke, selanjutnya kita menginputkan beban hidup namanya. Oke. Beban hidupnya kita select seperti tadi, caranya masih sama teman-teman, cuma yang membedakan adalah load-nya. Assign, kemudian frame load, distribute. Nah, jangan lupa untuk load pattern-nya karena beban hidup, maka kita ganti lab. Seperti ini. Kemudian kita lihat untuk beban hidup lantainya itu sebesar 625. 625 ini seperti ini. Kita okekan saja. Nah, ini sudah terinput teman-teman. Nah, kenapa untuk beban matinya hilang? Agar ininya nanti tidak rancu atau menumpuk di tulisannya di beban hidupnya teman-teman. Tapi tenang saja, beban matinya sudah terrecord, tidak akan hilang seperti itu ya teman-teman. Kemudian masih sama untuk yang bentang 2 dan 3 itu 2 kali lipatnya. Jadi kita select seperti ini. Sign, frame load, distribute, kita add, oke. Nah, ini sudah 2 kali lipatnya teman-teman ya. Dan ini juga dihapus untuk beban atapnya karena kita memiliki pembebanan tersendiri. Lihat, oke, kita menuju ke sisi yang lainnya. Kita select lagi semuanya. Sign, frame load, distribute. Nih, jaraknya masih sama, 2,5. 5, loadnya 625 kilo. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita berikan pembebanan kembali, masih sama. Seperti ini. Sebentar kita cari posisinya ya teman-teman, biar mudah. Nah, oke, kita select seperti ini.
assign, promote, distribute, kita add. Oke, sudah terinput. Ini yang 2 dan 3 bentang ini ya. Ini sudah 2 kali lipatnya. Untuk ini atapnya kita hapus. Dan promote, distribute, delete. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke pembebanan atap, beban hidup atap. Kita select seperti ini. Kita assign, frame load, distribute, kemudian ininya sama ya, jaraknya 2,5, 5. Kemudian kita lihat loadnya itu berapa. Loadnya sebesar 250 kilo. Nah, ketikkan 250 kilo di load dan kita oke. Oh iya, ini belum terselect lagi. Kita send, promote, distribute. Oke. Nah, sudah sama untuk pembebanan yang di tengah bentangannya ini memiliki beban 2 kali lipatnya. Send, promote, distribute, add. Kita add saja. Oke. Seperti ini sudah 2 kali lipatnya ya, teman-teman, bisa dilihat. Kemudian kita menuju ke sisi yang lainnya. Nah, kita select kembali seperti tadi, sama caranya, stepnya juga. Distribute, kita oke saja, karena sama. Kemudian kita select yang di tengahnya saja, seperti ini. Send, frame load, distribute, kemudian add. Oke, sudah 2 kali lipatnya. Kemudian coba kita ganti colornya lagi. Nah, ini sudah terinput semuanya, ya kan, untuk plat lantai dan plat atapnya untuk beban hidupnya, dan ini juga untuk benang di tengahnya udah 2 kali lipatnya daripada yang di awal dan akhir bentang. Oke, kita lihat ya. Kita pastikan terlebih dahulu. Sebentar, ini sebenarnya loading. Oke, kita lihat semuanya. Sepertinya sudah. Oke, sudah semuanya ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke beban horizontal atau beban gempa teman-teman. Tadi di case ini dijelaskan bahwa beban horizontalnya di setiap lantai itu 129 kilo. Caranya gimana teman-teman? Kita akan select di yang sumbu X-nya ya teman-teman ini. Yang ada di ujung-ujungnya sini saja. Kita select seperti ini. Satu persatu. Ini. Ini. Nah, karena sudah select semua ya, kita klik assign kembali, join load, kemudian force, kemudian kita pilih yang beban gempa atau quake. Kemudian kita force global X-nya ini kita ganti atau kita ketikkan 129 sesuai dengan rencananya. Oke, kita okekan saja. Nah, ini sudah terinput teman-teman, bisa dilihat ya. Ini terdapat tanda panah. Oke, kita lihat apakah sudah terinput dengan benar semuanya. Setiap lantainya. Oh, sebentar, teman. Ini ada yang di sini, salah. Oke, ini belum terinput, teman-teman. Kita inputkan. Sign, join node, force. Oke, kemudian yang di sini. Ini seharusnya tidak ada ya. Kita assign, join node, force, delete. Oke, kita lihat apakah sudah benar semuanya.
Kita pastikan agar pembebanannya itu benar, teman-teman. Sudah semua ya teman-teman, sudah aman, pembebanan distribusinya sudah masuk. Jadi setelahnya kita bisa langsung run analisis dengan cara klik analisis, terus set analysis option, kemudian kita pilih space frame ini, klik OK, kemudian analisis kembali, kemudian klik run analisis, kemudian yang model ini kita klik yang ini run, do not run ini. Nah, untuk do not run ya teman-teman, kemudian bisa di run now. Kita tunggu. Oke, kita save filenya. Kita berikan nama UAS. Terus begini. Kita save. Nah, ini dia sudah teranalisis teman-teman. Ini sudah muncul seperti lanjutan-lanjutan ya, terjadi lanjutan. Nah, ini bisa kita animasikan seperti ini. Nah, dia terlihat ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk melihat beban atau gaya momen, torsi, dan aksialnya dengan cara klik display. Terus ini show first or stance, kita frame or cable. Misalnya kita ingin mengetahui beban hidupnya. Ini kita klik beban hidup. Kita ini show value on diagram, kita klik OK. Nah, ini sudah nampak teman-teman ya, sudah ada nilainya juga untuk gaya-gayanya, ya kan? Kemudian coba kita pilih beban mati, misalnya yang momen 33, kita klik OK. Nah, ini juga dia sudah nampak semuanya, gayanya beserta diagramnya. Kita cek yang torsi. Oke, ini ya teman-teman, untuk gaya-gayanya bisa dilihat di ini tadi display, show force, or strength, frame, dan cable. Kemudian kita cek apakah portal atau struktur kita memenuhi atau sudah baik untuk nanti dibangun ya teman-teman, dengan cara klik design, concrete frame design ini, kemudian start design or check of structure. Kita cek apakah memenuhi. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Ini dia Mickey warna hijau teman-teman ya. Sudah kita ganti colornya atau backgroundnya jadi putih seperti ini biar nampak ya teman-teman. Nah, hijau ya teman-teman, artinya ini portal atau bangunan yang kita rencanakan ini sudah aman. Kecuali ini nanti ada yang terlihat merah, maka itu tidak aman atau perlu direncanakan kembali ya. Mungkin kolom atau baloknya bisa dibesarkan teman-teman. Oke, untuk memastikan kita bisa klik desain kembali, concrete frame design, kemudian kita klik ini teman-teman, verify all member pass. Kita klik. Nah, jika sudah muncul tulisan all concrete frame pass distress or capacity check or arrest design ini muncul di program SAP kalian, maka sudah dipastikan bahwa portal atau bangunan 3 dimensi ini sudah aman ya teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk perencanaan selanjutnya. Kita klik OK saja. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini untuk perencanaan bangunan gedung 3 dimensinya. Oke. Cukup sekian videonya, tutorialnya, pembelajarannya untuk merencanakan bangunan gedung 3 dimensi menggunakan program SAP 2000. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya minta maaf jika masih ada beberapa kata yang salah ataupun informasi-informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Saya mohon maaf, semoga kita bertemu di lain kesempatan di video pembelajaran sejarah selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.